Untuk terhubung pada momen kali ini, 9 November 2021, pada hari Selasa, yang mana konteks menyatakan bahwasanya perkara supernatural ataupun telepon-teleponan supernatural tahun-tahun ini definitif memang diselenggarakan dan diakui, namun dirahasiakan untuk percakapannya kepala nama Bang Kornet, karena keterkaitan juga tentang ganti kerugian keuangan ataupun reward perkara yang dimaksudkan. Konteks menyatakan mereka ini adalah tersangka ataupun pelaku yang melarikan diri dari tanggung jawabnya. Namun konteks telepon-teleponan supernatural ini tetap menyatakan ingin diselenggarakan atas nama keluarga Merdeka, ataupun juga konteksnya pokoknya keluarga besar Adi Merdeka lah pokoknya untuk menyatakan demikian. Bahwasanya menyangkut tentang status ketokohan historikal nasional Adi Bana Merdeka Gitu Suka definitif diplesetkan ataupun dicederai pada tahun-tahun ini, dan dinyatakan mendapatkan dukungan atas nama keluarga besar Merdeka Adi Merdeka, pemilik lisensi dari mata uang rupiah sejak tahun-tahun berlalu. Karena konteks menyatakan bahwasanya konversasi ataupun percakapan telah dilangsungkan bersama kalangan keluarga Merdeka. Kontek-kontekan yang berlangsung secara rilmi namun dirahasiakan kepada nama Iron Kornet. Definitif nama Iron Kornet ini dikelampui untuk keterkaitan tentang terjadinya percakapan di antara keluarga. Pada terhubung menyatakan bahwasanya konferensi internet 16 penanganan kondisi skala framing definitif perlu untuk mengangkat ketokohan historikal nasional Indonesia Adi Bana Merdeka Gitu Suka. Merupakan pejuang pra kemerdekaan yang berkaitan juga status nasionalisme pribumi yang kuat kepada beliau. Autor menyatakan sejak tahun-tahun berlalu, sejak 3 PSPK ataupun juga pra kemerdekaan Indonesia, perkara tentang status nasionalisme Indonesia pribumi, keterkaitan kemerdekaan Indonesia ataupun namanya Hindu-Indonesia. Adi Bana Merdeka dinyatakan merupakan sosok ataupun tokoh sosial yang mempersenjatai ataupun juga berjuang untuk kemerdekaannya Indonesia atas nama merdeka. Konteks terus menyatakan Adi Merdeka hingga tahun-tahun milenium ini definitif masih berhubungan ataupun kontek-kontekan bersama keluarga besarnya secara nasional Indonesia ataupun juga lokal Kota Medan. Namun Kornet anak kandung dari Bapak Adi Bana Merdeka Gitu Suka dinyatakan merupakan kambing hitam perkara untuk keterkaitan status ketokohan historikal nasional Indonesia Adi Bana Merdeka. Di tahun-tahun milenium ini yang tidak diinformasikan ataupun tidak diomongkan kepada nama Iron Kornet. Sejak tahun 2008 ataupun sebelum tahun 2008, di mana konteks terhubung pemerintah nasional Indonesia sudah dilangsungkan kepada keluarga Merdeka. Menyatakan bahwasanya Adi Merdeka ini sungguhnya berperkara juga tentang lisensi kepemilikannya, seperti juga menyangkut tentang ban bermerek lokal di Indonesia, domestik Indonesia, ataupun tentang bidang usaha tambal bannya sekalian, ataupun bidang usaha perbengkelannya. Namun sungguhnya Adi Merdeka ini adalah pemodal, konteks menyatakan demikian, dan itulah perkaranya. Di tahun-tahun milenium ini diplesetkan ataupun ingin dicederai secara terselubung, tersembunyi, bermetode supernatural oleh kalangan-kalangan yang berlawanan ataupun berkecemburuan kepada Adi Merdeka. Secara spesifik menyangkut juga tentang pertemanan non-pribumi ataupun tentang pabrikan merek ban ataupun usaha tambal ban perbengkelan terjadi. Konteks terus menyatakan definitif keterkaitan hal itu, namun sepertinya kurang begitu jelas. Konteks ini menyatakan atas nama kalangan pemerintah nasional Indonesia ataupun juga keluarga Merdeka sendiri. Konteks terhubung ataupun ingin dikonfirmasi nantinya kepada Adi Bana Merdeka, apakah memang ada perkara tentang kepemilikan lisensi usaha tambal ban ataupun perbengkelan atas nama Adi Merdeka. Yang mana konteks terus menyatakan Adi Merdeka ini sesungguhnya berkaitan dengan merek ban Swallow ataupun juga merek ban yang lainnya ataupun bidang usaha tambal ban sekalian. Konteks menyatakan demikian. Sejak tahun-tahun berlalu, Adi Merdeka ini yang disebut dengan Merdeka. Adi Merdeka ini adalah Pangkostrat RPK yang merupakan pioner untuk keberadaan bidang usaha tambal ban ataupun bengkelan secara nasional Indonesia. Sejak G30 PKI, bahkan sejak tahun-tahun Soekarno sebelumnya. Konteks terus menyatakan demikianlah sungguhnya kemungkinan besar persoalan supernatural di tahun-tahun milenium ini keterkaitan juga tentang kesimpulan kronologi versi-versi yang lainnya.
bersangkutan ataupun menyangkut tentang segmen-segmen perkara kepada Adi Bana Merdeka juga. Untuk menyatakan kecemburuan kepada Adi Merdeka ataupun juga kontak-kontaknya yang masih tersambung kepada keluarga besar Merdeka antara nasional Indonesia, keluarga PTPN ataupun juga keluarga Pertamina ataupun juga yang lainnya. Yang kontak terus menyatakan Adi Merdeka merupakan lisensi untuk mata uang rupiah sesungguhnya sah nasional Indonesia yang bernaung juga kepada keluarga besar Merdeka. Kontak terus menyatakan bahwasanya pada momen kalender ini Nama Kolonel didukung untuk pengupayaan konfirmasi ataupun pengalaman telekomunikasi kontak telepon-teleponan supernatural yang berlangsung kepadanya dalam keseharian untuk di cross check ataupun disempurnakan ataupun diselidiki kembali oleh kalangan pemerintah termasuk juga nasional Jakarta, yang mana kontak ini dinyatakan definitif jauh valid daripada kontak orang lain. Telepon supernatural ini menyatakan serupa demikian. Bahwasanya nama Kolonel berkecenderungan memang dihubungi, memang mengalami cedera dalam kesehariannya keterkaitan bullying supernatural ataupun kontak-kontak intimidasi metode supernatural yang berlangsung kepada dirinya. Yang perlu untuk dikonfirmasinya ataupun dikonferensikan oleh nama Kolonel melalui internet global, guna di cross check ataupun disempurnakan ataupun diselidiki kembali tentang kebenarannya. Bahwasanya pengalaman telekomunikasi kontak bullying supernatural nama Kolonel merupakan acuan ataupun kemungkinan konsentrasi dari perkara supernatural yang berlangsung di dalam sosial maupun secara nasional Indonesia ataupun secara internasional ataupun pada momen tahun-tahun berlalu ini di abad milenium ini. Pengalaman telekomunikasi kontak bullying supernatural ini menyatakan bahwasanya kalangan keluarga Merdeka definitif mengakui tentang kepiawaian Adi Tempur, Adi Bana Merdeka dalam menyelenggarakan mempertahankan lambang logo-logo negara Indonesia atas nama beliau. Ketokohan historikal, ketentaraan, kepangkatan, kemiliteran, kepolisian Indonesia sejak tahun-tahun riwayatnya. Jenderal RPK Bintang 6, Adi Bana Merdeka. Pemilik lisensi mata uang rupiah, di mana status logo lambang mata uang rupiah sendiri masih langgeng hingga tahun-tahun milenium ini. Untuk menyatakan begitu piawainya dan memang mempertahankan untuk eksistensi kenegaraan dan juga kemapanan penyelenggaraan kenegaraan. Dari tahun G30 PKI hingga tahun-tahun sebelum Soekarno. Untuk menyatakan itu mata uang rupiah sebelum dari zaman Soekarno sudah ada mata uang rupiah. Hingga tahun-tahun milenium ini, Adi Bana Merdeka adalah pembentuknya ataupun pencipta ingin dilagakan pada momen perkara supernatural tahun-tahun berlangsung ini karena nasional Indonesia. Begitu awet dan langgeng, eksistensinya tidak berubah. Logonya tetap sama dari tahun-tahun riwayatnya. Untuk terus menyatakan Adi Bana Merdeka juga beralibi autentik sama keluarga Merdeka tentang hal tersebut. Keterkaitan juga perbankan nasional di Indonesia seperti Bank Rakyat Indonesia, termasuk juga Bank Indonesia, ataupun juga keterkaitan badan usaha milik negara lainnya. Yang mana konteks terus menyatakan bahwa Adi Merdeka diakui berat-beratan oleh kalangan keluarga besar Merdeka, mampu melanggengkan eksistensi keberadaan dari penyelenggaraan negara Indonesia secara logo lambang beliau atas nama Adi Merdeka, seperti juga merah putih ataupun juga nama Indonesia sendiri, termasuk juga lisensi ataupun nama logo mata uang rupiah. Sejak riwayatnya, sejak tahun-tahun kemerdekaan hingga tahun-tahun milenium ini tetap eksis sama rupa-serupanya. Hingga tahun-tahun berlalu, Indonesia ini telah berdiri sekian lamanya, namun lambang dan logonya tetap sama. Untuk menyatakan pengakuan tersebut atas nama kalangan keluarga besar Merdeka dan menginginkan untuk pengukuhan kepastian kebenarannya bahwasanya Adi Bana Merdeka memang mengalami gangguan keterkaitan status beliau sebagai tokoh historikal nasional Indonesia, terkait juga kepada logo dan lambang-lambang negara Indonesia. Mana konteks terus menyatakan Adi Merdeka masih terhubung dengan keluarga besarnya, Perkebunan Nasional Indonesia, termasuk juga Pertamina, termasuk juga Telkom, termasuk juga komplek-komplek perumahan ternama di Indonesia, dan juga instansi-instansi pemerintahan secara nasional Indonesia, termasuk juga tokoh-tokoh nasional Indonesia di tahun-tahun milenium ini.
Yang mana konteks terus menyatakan hal ini keterkaitan pula tentang pengurusan ganti kerugian keuangan atau reward perkara kepada nama Irwan Cornel. Definitif ingin dipersesuaikan terlebih dahulu tentang persoalan-persoalan yang dimaksudkan. Konferensi internet 666 Irwan kondisi framing. Konteks terhubung menyatakan bahwasanya Adi Merdeka secara spesifik tahun-tahun sekarang ini dikonsentrasikan kepada polemik tentang bidang usaha tambal ban ataupun perbengkelan. Seakan-akan persoalannya tentang Adi Bana Merdeka merupakan pengganggu dalam pertemanan ataupun juga menyangkut tentang bidang usaha. Berkaitan juga tentang anak kandungnya, nama Irwan Cornel. Yang kontak terhubung menyatakan berkemungkinan besar hal itu sesungguhnya menyangkut tentang mata uang rupiah, lisensi mata uang rupiah. Adi Merdeka ini adalah lisensi mata uang rupiah. Demikianlah sesungguhnya perkaranya. Kontak terhubung menyatakan demikian. Bahwasanya lisensi tentang bidang usaha tambal ban ataupun perbengkelan termasuk juga atas nama beliau. Atas nama beliau sesungguhnya sejak tahun-tahun berlalu ini. Pada mulanya tentang pengeluaran produk assembling pabrikan merek ban Swallow, dinyatakan struk ataupun pembayarannya sungguhnya definitif 100% atas nama Adi Bana Merdeka GT Suka. Adi Merdeka itu yang membiayai pabrikan merek ban Swallow sejak pertama sekali dia berdiri. Tahu juga bidang usaha tambal ban ataupun perbengkelan. Di mana konteks terhubung menyatakan pembayaran ataupun struk pembayaran atas nama Adi Merdeka untuk pabrikan usaha tambal ban ataupun merek ban-ban diinginkan untuk diinvestigasi, diselidiki, dipastikan kebenarannya. Apakah memang benar Adi Merdeka ini pemodal utama tunggal untuk pembiayaan pabrikan assembling bidang usaha tambal ban sejak tahun-tahun berlalunya, sejak G3 PKI ataupun sejak berdirinya dari merek ban dimaksud. Kalau terus menyatakan termasuk itu merek ban Dilium, termasuk itu merek ban Swallow, dan juga produk spare part ataupun produk usaha tambal ban lainnya. Di mana konteks terus menyatakan hal ini juga satu pointer yang perlu untuk diselidiki. Keterkaitan perkara supranatural ini, apakah memang menyangkut gangguan tentang lisensi bidang usaha tambal ban sejak tahun-tahun berlalu kepada nama Adi Bana Merdeka. Di mana konteks terus menyatakan bahwasanya Adi Merdeka ini merupakan otoritas ataupun penguasa lah istilahnya dalam bidang usaha tambal ban perbengkelan sejak tahun-tahun Soekarno sebenarnya. Yang lalu kemudian Adi Merdeka berstatus sebagai Pangkostrat Pemberangus G3 PKI ataupun juga berstatus sebagai kelawanan ataupun kecemburuan bagi kalangan-kalangan tertentu. Keterkaitan kepemilikan usaha bidang tambal ban ataupun perbengkelannya ataupun menyangkut tentang lisensi untuk pengeluaran pabrikan produk-produk usaha tambal ban atau perbengkelan tersebut. Tidak boleh lisensi siapa-siapa, harus Adi Bana Merdeka. Satu-satunya Adi Merdeka, karena Adi Merdeka itu adalah Pangkostrat ataupun penguasa di Indonesia ini. Kontak menyatakan supaya demikian waktu-waktu berlalu, yang mana persoalan tentang Adi Merdeka ini merupakan pointer sesungguhnya pada momen-momen perkara di tahun-tahun milenium ini. Kontak menyatakan bahwasanya Adi Merdeka memiliki anak kandung bernama Irwan Cornel, yang merupakan kambing hitam persoalan-persoalan yang mengikutinya, yang sungguhnya berfokus juga kepada Adi Merdeka sebenarnya. Secara fokus kembali lagi Adi Merdeka. Kontak terhubung menyatakan demikian. Bahwasanya telepon sebuah telah berlangsung ini menyatakan sejak tahun 2008 dan sebelumnya Adi Merdeka ini sudah dipercakapkan di Yogyakarta, sudah dipercakapkan pada tahun-tahun reformasi 98 sudah dipercakapkan Adi Merdeka ini. Tokoh nasional Indonesia tentang lisensi mata uang rupiah, termasuk juga rencana-rencana emas universitas ternama di Indonesia. Demikianlah Adi Pangkostrat yang melarikan diri atas tanggung jawabnya tentang kepemilikan surat perintah 11 Maret Supersemar, keterkaitan Supersemar. Kontak terhubung menyatakan demikian. Lalu Adi Merdeka ini pergi menghilang. Sesungguhnya Adi Merdeka ini adalah tokoh pejuang pribumi Indonesia tentang kemerdekaan Indonesia, tentang pengibaran bendera merah putih, pemilik warna merah dan putih. Kontak terhubung menyatakan manusia Highlander itu Adi Merdeka pergi begitu saja dari tanggung jawabnya untuk kepengurusan penyelenggaraan kenegaraan Indonesia secara ofisial ataupun resmi di depan podium, di depan publik, serupa seperti Soekarno ataupun seperti Soeharto. Demikianlah kontak terus menyatakan bahwasanya Adi Merdeka sudah dipercakapkan sejak tahun-tahun sebelum 2008. Lalu kemudian menyangkutlah perkara supernatural yang dimasukkan oleh internet 666 kondisi discovery ini. Adi Merdeka dinyatakan memang diakui secara nasional Indonesia sejak tahun 98 dan terusnya selanjutnya memang berstatus berkaitan dengan bidang usaha tambal ban ataupun perbengkelan secara nasional Indonesia. Itu memang benar. Dan kontak terus menyatakan berkemungkinan juga keterkaitan perkara supernatural yang dimasukkan oleh internet 666 dalam kondisi discovery ini.
Bahwasanya Adi Merdeka sebenarnya pointer utama tentang aktivitas perbuatan pelaku ataupun tersangka tersebut. Namun seakan terselubung ataupun tersamar ataupun bukan tentang Adi Merdeka perkaranya, namun menyangkut hal lain, seperti misalnya tentang nama Irwan Cornel, pemilik usaha tambal ban yang mengaku tersabotase usaha tambal ban ataupun bengkelannya. Demikianlah konteks terlalu menyatakan bahwa mencurigakan mereka ini berkait-kaitan ataupun memanipulasi kronologi persoalan yang dimaksud. Sungguhnya adalah Adi Merdeka. Pada momen konferensi kalender ini, telepon-teleponan supranatural dinyatakan menyuguhkan kalangan keluarga Merdeka ataupun wali toleransi untuk dikonfirmasi kemudian nantinya kepada Bapak Adi Bana Merdeka. Yang mana konteks itu menyatakan kontek-kontekan tentang Adi Merdeka ini sungguhnya eksklusif atas nama pemerintah nasional Indonesia ataupun tokoh-tokoh ataupun keluarga besar Merdeka, termasuk juga keluarga Soekarno. Ketika momentum milenium ini untuk pengangkatan ketokohan historikal nasional Indonesia, Adi Tempur, Adi Bana James Bond, Adi Kobra, Adi Pangkostrat, Adi Bana Merdeka. Konteks menyatakan beliau ini merupakan manusia leader Indonesia yang merupakan saksi ahli ataupun fosil hidup untuk pengurusan perbaikan peristiwa historikal kenegaraan Indonesia tempo dulu. Sejak zaman Soekarno, sejak G30 PKI, atau menyangkut juga KNIL, atau menyangkut juga pembelaan tanah air, dan sebagainya. Demikianlah eksklusifnya sesungguhnya kontek-kontekan telepon kepada Adi Merdeka ini. Konteks menyatakan ingin dikhususkan kepada kalangan tersendiri. Tokoh-tokoh nasional Indonesia, termasuk juga pemerintah, termasuk juga ketentaraan, dan juga kalangan keluarga Merdeka. Yang nama Irwan Cornel dinyatakan berstatus sebagai protokoler mandiri untuk konfirmasi-konfirmasi selanjutnya. Tentu untuk pensuksesan ataupun pengurusan momentum yang dimaksud. Untuk menyatakan secara bersamaan itu akan diupayakan dengan keterkaitan perkara supranatural yang berlangsung. Adi Bana Merdeka dinyatakan definitif perlu untuk dipromosikan untuk pembuktian secara nasional Indonesia. Memang berstatus sebagai pemilik keuangannya secara nasional Indonesia. Otentik historikal nasional Indonesia, ketokohan historikal nasional Indonesia yang mengalami gangguan ataupun pelecehan ataupun pendiskreditan status kepemilikan asetnya. Mana konteks perlu menyatakan Adi Merdeka masih eksis riwayatnya, masih terhubung kontek-kontekan dengan keluarga besarnya. Bapaknya rame-rame, konteks menyatakan demikian. Secara nasional Indonesia, itu bapak kandung rame-rame, Adi Merdeka. Dari Aceh sampai kepada Irian Jaya. Konteks menyatakan bahwasanya keluarga besar beliau, termasuk itu kepada perusahaan-perusahaan badan usaha milik negara. Adi Bana Merdeka gitu juga dinyatakan merupakan sosok ataupun tokoh historikal yang termasuk juga Bank Indonesia. Tanda tangan untuk Bank Indonesia itu Adi Bana Merdeka gitu juga. Termasuk logo dari Bank Indonesia. Nah, tahun-tahun milenium ini dinyatakan bahwasanya kenegaraan Indonesia perlu untuk autentik kembali status historikal riwayatnya, guna pengukuhan ataupun juga kelanjutan tentang pengurusan kedaulatan ataupun juga tentang keaslian kebangsaan Indonesia. Perkara supernatural tahun-tahun berlangsung ini dinyatakan pelongrongan untuk kedaulatan ataupun keaslian kenegaraan Indonesia. Berkaitan pertemanan mereka yang simpang siur juga ataupun menyangkut tentang event organizer, konteks menyatakan termasuk mereka ingin coba-coba ganti-ganti logo, ganti-ganti lambang negara Indonesia ini. Di mana kontekan mereka menyangkut rupanya kepada nama Irwan Cornel ataupun internet 666 konteks kafir ini. Dan usaha tambal ban ataupun perbengkelan, konteks terlalu menyatakan bahwasanya mereka itu bervariatif tentang maksud tujuannya, namun sudah dikenali berkemungkinan memang berkaitan ataupun beromong-omongan dengan internet 666 Irwan Cornel Discovery. Nama Irwan Cornel dinyatakan diakui secara nasional Indonesia atas nama keluarga besar Merdeka juga untuk status kepemilikan ganti kerugian keuangan atau riwayat perkaranya sebagai lisensi selanjutnya dari mata uang rupiah untuk proyek pengeluaran pabrikan produk mata uang rupiah yang memiliki logo lambang 666 ICDM di dalamnya.
dalam nominal-nominal tertentu ataupun termasuk tentang proyek-proyek lainnya ataupun option yang lainnya. Misalnya BRI 666 konteks menyatakan supaya demikian. Lalu kemudian adidaya 666 kalau yang terbaru konteks menyatakan itu konsep keren juga adidaya 666. Adibana Merdeka sebagai logonya, lalu kemudian proyek tersebut menyangkut tentang game sosial media yang intelektual untuk kalangan akademis ataupun universitas se-Indonesia. Keren gamenya itu, konteks menyatakan itu juga merupakan option untuk proyek realisasi keuangan Ameron Cornell yang dipertimbangkan juga secara nasional Indonesia. Kontek-kontekan telepon supranatural ini menyatakan menunjukkan juga kalangan nasional Jakarta, ibu kota Jakarta, kalangan entertainment nasional Jakarta, termasuk juga pemerintah nasional Indonesia Pulau Jawa. Keterkaitan status keluarga besar merdeka sesungguhnya itu seantero Jawa, itu keluarga besar merdeka, Adibana Merdeka. Konteks terhubung menyatakan demikian. Di mana nama Ameron Cornell diikuti juga untuk pengurusan perkara supernaturalnya, telepon-teleponan supernaturalnya. Konteks menyatakan serupalah demikian. Yang mana pada tahun-tahun berlalu ini, nama Cornell diakui memang semestinya seharusnya berkeuangan dari urusan ini. Pengalaman perkara supernatural yang berlangsung, termasuk juga tentang maraknya usaha tambal ban ataupun pembengkelan terjadi. Yang Cornell sudah mengakui dirinya berstatus sebagai pihak yang tersabotase usaha tambal ban ataupun pembengkelannya. Menyangkut tentang perkara supernatural, ketersangkaan ataupun pelaku aktivitas supernatural yang dimaksud. Konteks menyatakan Nasional Jakarta telah mengakui hal tersebut bahwasanya Ameron Cornell seharusnya berkeuangan ataupun juga mendapatkan ganti kerugian reward perkara yang dimaksudkannya. 22 triliun rupiah secara nasional Indonesia, di mana konteks terhubung menyatakan memungkinkan karena juga nama Ameron Cornell berstatus sebagai bagian dari keluarga merdeka, anak kandung dari Bapak Adibana Merdeka Getih Suka, termasuk proyek-proyek nasional Indonesia kepada nama Ameron Cornell ataupun akses untuk pengurusan proyek-proyek yang menyangkut nasional seperti BRI 666 ataupun Adidaya 666. Konteks menyatakan memungkinkan itu untuk diselenggarakan secara nasional Indonesia untuk mencapai 22 triliun rupiah ataupun juga reward perkara kepada nama Ameron Cornell dengan total nominal 22 triliun rupiah dimaksud. Mana yang usaha tambal ban ataupun perbengkelan sebagai pointer lainnya tentang perkara pengurusan ganti kerugian keuangan kepada nama Ameron Cornell. Anak kandung Bapak Adibana Merdeka Getih Suka dinyatakan merupakan poin utama untuk kepastian ataupun momentum pengangkatan status ketokohan historikal nasional Indonesia Adibana Merdeka Getih Suka. Pengurusan kembali ataupun reinventorir kembali keuangan Adibana Merdeka, yang mana menyangkut juga kepada 22 triliun rupiah dimaksud. Konteks barusan terhubung menyatakan Adi Merdeka itu punya akses untuk 22 triliun rupiah. Keterkaitan momen perkara supernatural nama Ameron Cornell, Internet 666 kondisi discovery ini. Karena juga Adi Merdeka merupakan tanda tangan dari Indonesia. Konteks menyatakan keterkaitan BUMN termasuk Adi Merdeka, keterkaitan juga BRI ataupun juga instansi pemerintah, DPR ataupun PNS, termasuk juga Istana Negara. Demikianlah 22 triliun rupiah tersebut. Nama Ameron Cornell punya akses juga kepada Adi Merdeka. Keuangan Adibana Merdeka itu mencapai 22 triliun rupiah. Tanda tangan Adibana Merdeka untuk pengurusan proyek Internet 666 Ameron Cornell Discovery ataupun akses reinventorir kembali kepemilikan aset ataupun keuangan Adibana Merdeka Getih Suka. Secara nasional Indonesia, yang mana konteks-konteksnya dinyatakan, termasuk juga konfirmasi nama keluarga besar merdeka untuk pengurusan kembali ketokohan historikal nasional Indonesia Adibana Merdeka, ataupun juga nama Ameron Cornell sebagai korban ataupun persoalan yang dibingungkan oleh para tersangka ataupun pelaku. 666 ruang discovery ini dinyatakan definitif memiliki alibi kepengacaraan secara nasional Indonesia untuk momen-momen pengalaman supernatural yang berlangsung, yang mana menyatakan pemerintah nasional Indonesia berkaitan juga tentang hal itu.
Internet 1666 garis Kafrim ini menyatakan acuan dan dipertimbangkan untuk pengurusan kepengasaraannya ataupun ganti kerugian keuangannya. Definitif memang memiliki pengakuan di hadapan hukum ataupun di hadapan peradilan. Konteks menyatakan seantero Pulau Jawa tahu itu perkara supernatural ini, yang mana termasuk juga kaitannya dengan keluarga besar Merdeka. Adi Bana Merdeka Kitisuka memang mengalami perbuatan kriminal yang dilangsungkan secara metode supernatural, aktivitas supernatural. Demikianlah momen konferensi kandidat ini. 1666 yang kondisi Kafrim ini ucapkan terima kasih terlebih dahulu. Konteks sepertinya semakin tersamar ataupun menginginkan untuk konferensi ini dikonfirmasi kemudian dan dilangsungkan secara berkelanjutan nantinya lagi untuk mengatakan demikian. Semua orang yang menemukan update ataupun informasinya ataupun konferensi-konferensi selanjutnya 666 yang kondisi Kafrim ini melalui sosial media internet masa kini seperti juga Google, termasuk juga Facebook, dan juga di kantor-kantor entertainment nasional Indonesia Jakarta juga bisa kontak terhubung mengatakan demikian. Kantor-kantor rumah produksi ataupun event organizer, artis-artis selebritis di ibu kota Jakarta juga punya informasi tentang 666 kondisi Kafrim. Dan baiklah kalau begitu, kontak terhubung menyatakan bahwa entertainment nasional Indonesia Jakarta juga yang konfirmasi berstatus sebagai pelaku, ya tersangka. Oke, baiklah. Sampai jumpa dan terima kasih. Semua orang dapat menemukan update ataupun informasinya di internet global ya dengan ID 1666 Kafrim. Hal ini perlu saya ungkapkan juga karena keterkaitan untuk mengkonfirmasi ataupun mengupayakan tentang acuan pengurusan perkara yang dimaksud. Keuangan saya secara pokok juga demikian. Sampai jumpa. Hari yang ke-6 Alam Ciptakan Manusia. Alien Farm International sudah termasuk konfirmasi untuk konferensi internet 1666 dan kondisi Kafrim. Terima kasih.